Shalom semua warga kerajaan yang dipanggil untuk memberitakan. Memberitakan apa? Yesus yang telah bangkit dan sekarang naik ke sorga dan akan datang kembali. Dia benar-benar mati seperti dikatakan oleh kitab suci. Benar-benar dikuburkan dan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang ada di sorga sebelah kanan tahta Allah yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Roh Kudus bisa memberikan boldness. Contoh yang paling jelas Simon Petrus. Ketika saudaraku tiba hari Pentakosta, dia bersama 11 murid yang lain berdiri. Dan dia beritahukan, barang siapa berseru pada nama Tuhan. Tidak ada yang lain, nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan dia berbicara pada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang berkumpul hari itu. Perayaan Pentakosta, Shavuot di Yerusalem. Maka dia sampaikan bahwa Yesus itu yang dipilih oleh Tuhan. Yesus dari Nazaret. Nazaret kalau dalam bahasa aslinya the branch. Branch itu adalah tunas. Kita tahu dalam firman Tuhan dia disebut sang tunas. Ya. Bukan cuma itu, Netzer juga berarti panji-panji kemenangan. Siapa mengikut Tuhan Yesus akan menjadi victor. Menjadi pemenang. Sama seperti dia. Tunjukkan tangan saudara ya. Kita bukan lagi victim, kita adalah victor. Dan kita lihat Petrus yang tadinya cuma ketemu dengan seorang pelayan wanita. Dia gemetar ketakutan. Saudara jangan lupa apa yang saya sampaikan bulan yang lalu. Bahwa Wahyu 21:8 orang yang gemetar, orang yang gentar akan digentarkan Tuhan. Tetapi kita lihat Petrus menjadi satu pribadi yang sangat berbeda. Dengan bold, dengan berani, dengan keyakinan. Dia beritakan nama dari Tuhan Yesus. Yesus dari Nazaret, Yeshua ya dari Nazaret. Dan saudaraku itu adalah the victor. Dia adalah sang tunas, the branch. Dan saudaraku jangan beritakan yang lain ya. Karena sekarang banyak sekali orang jadi motivator saudara. Demi toleransi ya. Saudaraku namanya toleransi itu memberitakan Yesus yang tidak ada duanya. Amin. Dia adalah Tuhan, bukan dituhankan oleh orang Kristen. Dia adalah Allah yang jadi manusia, biar jelas saja. Pada waktu perayaan Natal, pada tahun yang lalu, saya dapat kesempatan memberikan yaitu refleksi Natal. Refleksi Natal biasanya cuma ya mari kita rayakan Natal, kita berbaik dengan semua, toleransi. Tidak saudaraku, saya sampaikan 1 Timotius 3:16 bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang disembah oleh malaikat ya. Saudaraku yang diberitakan di seluruh dunia, dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Saudaraku pada waktu banyak sekali semua pemimpin daripada pulau ini jadi tingkat 1, tingkat 2 bahkan dari pusat. Saya tidak peduli saudaraku. Karena apa? Kalau saya gentar saya akan digentarkan. Tetapi berita ini harus kita sampaikan saudara. Petrus berdiri dan dia katakan dengan jelas yang kamu bunuh itu. Dia tidak bilang tentara Romawi. Karena yang menyalibkan memang tentara Romawi. Tetapi yang meminta adalah orang-orang Israel. Dan mereka berkata tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. You know what happened tahun 70 saudara mengerikan sekali. Karena itu apa yang terjadi 3.000 orang bertobat. Dan mereka bertanya apa yang harus kami perbuat. Beri dirimu dibaptis. Sebelumnya dia berkata bertobatlah. Berpaling pada Tuhan. Beri dirimu dibaptis dan engkau menerima karunia Roh Kudus. Engkau dan anak-anakmu. Dan ini saya sampaikan pada saudara. Percaya pada Tuhan Yesus. Barang siapa berseru pada Tuhan. Nama Tuhan diselamatkan. Whoever, whatever and wherever you are. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Kayaknya apa AC-nya yang terlalu dingin atau mungkin memang kurang semangat ya. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Bukan hanya saya, bukan hanya Bapak Gembala, tapi kita semua rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karenanya, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah dan kasih-Mu yang boleh kami nikmati, yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan di saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik.
kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk kami bersekutu, untuk kami berkumpul bersehati, untuk kami bersatu hati Tuhan. Kami mau mendeklarasikan bahwa kami menang bersama-sama dengan Tuhan, bahwa kami kuat bersama-sama dengan Tuhan, bahwa kami bisa, itu semua karena Engkau Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, biarlah pada saat ini kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, roh, jiwa dan tubuh kami, semua kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami lepaskan berkat buat kota kami Bondowoso. Diberkatilah Bondowoso, diberkatilah tanahnya, airnya, udaranya, masyarakatnya diberkati. Para pemimpin-pemimpin kota ini adalah pemimpin-pemimpin yang hormat, takut dan gentar akan Engkau. Dan biarlah kota ini diberkati dengan berlimpah-limpah karena kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kota ini. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, sampai ke tingkat jajaran terendah, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi pemimpin-pemimpin yang takut, hormat dan gentar akan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan, kami lepaskan berkat buat pemimpin-pemimpin rohani kami, senior pastor kami, Bapak Timotius Arifin bersama para penatua. Tuhan memberkati. Bahkan juga gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Herman Lipi bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Tuhan mengurapi dengan pengurapan yang baru, memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan peneguhan dalam setiap pelayanan, dimanapun berada melayani, bila kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saat ini Tuhan, kami tahu bahwa perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, itulah yang akan mengubahkan hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya, kami buka hidup kami selebar-lebarnya. Tuhan, tambahkan apa yang ingin Tuhan tambahkan. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dedikasikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu ku puji. Tiada seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah
katakan bersama. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Satu tujuan kami di tempat ini Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Haleluya. Hatimu, angkat suaramu, katakan terimalah segenap hidup kami Tuhan. Yes. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku mau menyembah-Mu.
bersyukur Tuhan. Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian kami naikkan bagimu Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Hanya bagimu. Yes, haleluya. Sebab namamu besar, besar dan layak dipuji. Hanya pujian kami berikan bagimu. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyian pujian bagimu. Haleluya. Yes. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak. Hanya Kau yang layak dipuji. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, amin. Sorak-sorai yang meriah katakan, haleluya. Haleluya. Sebab Dia yang layak dipuji dan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Yeay. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi.
yang benar. Oh, oh, oh. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan kau keselamatanku, yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan, haleluya. Dahulu sekarang pastimu tak berubah. Kau Alfa, awal dan akhir semesta alam. Engkau Tuhan yang benar, yang benar, yang benar, yang benar. Haleluya. Sebab Dia yang benar, yang kita sembah adalah Allah yang benar. Haleluya. Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita patut menyerukan namanya, sebab Dia Allah yang maha kuasa. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, amin. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan namanya. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan kita maha besar, amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, amin. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama.
mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Ku dapat di dalamku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, haleluya, tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari katakan, ku percaya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sorak-sorai kemenangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Kami akan terus dikuatkan dan semakin teguh, semakin kokoh iman kami ketika kami terus berjumpa dengan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang lemah di tengah-tengah situasi sekarang ini. Kami mau memperkuat iman kami. Kami memperteguh iman kami sehingga kami bisa mendeklarasikan betapa dahsyatnya Tuhan kami, betapa ajaibnya Tuhan kami. Terima kasih Bapa, lawat kami dengan firman-Mu dan kami bersyukur ada perjumpaan dengan Tuhan ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya sementara kami juga tadi menikmati pujian dan penyembahan, Engkau menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur
Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, yaitu suara dan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan sebelum duduk, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Wow, saya percaya saudara, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Di sini ada Bro Marek ya. Welcome to our service ya. Untuk Bro Marek, beliau ini dari Republik Ceko kalau tidak salah ya. Ketika saya tanya umurnya berapa, dia jawab 17. Jadi tidak masalah ya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa dia ngerti saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan sampaikan mengenai atau saya berikan judul begini, menjadi prajurit pilihan Tuhan. Wow. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin bahwa untuk menghadapi dunia ini, sekarang ini bukan sesuatu yang mudah. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana atau apa kriterianya orang-orang yang nanti akan dipakai Tuhan dan akan memenangi peperangan saudara. Ya, ini penting buat kita. Sebab hari-hari ini banyak orang menjadi lemah ya. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka putus asa. Mereka sudah mulai saudara untuk malas, mereka sudah mulai kecewa dan saya banyak melihat itu. Tapi di sini semuanya baik-baik saja. Amin. Di sini semuanya penuh dengan semangat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Saudara yang kasih Tuhan, kita baca ayat bacaan kita hari ini ya. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Perikop berjudul Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Kemudian, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah, berapa saudara? 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Kemudian ayat yang ke-5 dan sampai 7, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum air. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada berapa? 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu dengan akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain daripada rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara yang kasih Tuhan, di sini ada sebuah kisah yang menarik dari Gideon, saudara, bahwa bangsa Israel pada waktu itu tidak punya pasukan, ya. Mereka orang biasa-biasa. Nah, mereka menghadapi musuh orang-orang Midian. Nah, orang Midian ini adalah orang yang sudah menduduki tempat yang awalnya, saudara. Jadi mereka sudah mempunyai persiapan yang luar biasa. Dan jumlah mereka, orang-orang Midian ini jauh lebih banyak, saudara ya. Nah, waktu Tuhan memerintahkan saudara untuk bangsa Israel, mereka bertahan, ternyata begini saudara.
Tuhan tidak peduli dengan keadaan mereka. Walaupun mungkin mereka belum ada pasukan, walaupun mereka saudara orang-orang yang biasa, tetapi Tuhan mau saudara ada bangkit dari antara mereka orang-orang yang luar biasa. Saya percaya saudara dari tempat ini juga, mungkin saudara katakan bahwa kita orang-orang biasa, tapi bersama dengan Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, waktu itu Tuhan katakan begini, jumlah mereka yang rakyat yang ikut waktu itu untuk berperang ada 32.000. Dan apa yang terjadi saudara? Ada pesan di sana bahwa Tuhan itu tidak mau mereka begini saudara. Ketika mereka menang perang nanti, mereka menjadi sombong dan bermegah-megah waktu itu ya. Memegahkan diri. Saudara, penyakit banyak orang saudara. Ketika mengalami kemenangan, ketika sudah diberkati, ketika sudah berhasil, ketika sudah doanya dijawab oleh Tuhan, yang ada apa saudara? Kesombongan. Nah ini yang Tuhan hindari. Saya percaya saudara bahwa ketika seseorang jatuh dalam kesombongan, maka yang terjadi begini, hati Tuhan tuh sedih banget gitu ya. Dan orang-orang seperti ini saudara, itu ibaratnya begini saudara, mendukakan hati Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan. Nah waktu itu apa yang terjadi? Tuhan mau mereka disaring. Dari 32.000 muncul berapa saudara? Sisa berapa? 10.000. Wow. Musuh yang mereka hadapi kurang lebih 135.000. Jauh berbeda ya. Dengan 32.000 saja ya, mereka tidak mungkin menghadapi saudara musuh yang sedemikian besar. Perbandingannya terlalu mencolok dan sangat tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Tuhan katakan 10.000 itu terlalu banyak. Mungkin saudara dalam pikiran Gideon pada waktu ini, Tuhan ini apa main-main ini? Soal nyawa taruhannya, soal bangsa yang besar, yang banyak jumlahnya. Kok mau melawan musuh yang banyak? Kok masih 10.000 itu dibilang masih terlalu banyak? Saudara, satu hal lagi saudara, Tuhan mau setiap mereka mengerti bahwa kemenangan yang mereka dapatkan itu bukan dari mereka sendiri, tetapi oleh karena Tuhan. Saya berharap juga jemaat Tuhan di tempat ini, ketika engkau diberkati, amin, ketika engkau dipakai Tuhan, jangan pernah saudara katakan ini karena aku, tapi karena Tuhan. Amin. Tuhan ingin tunjukkan saudara, bukan soal jumlah saudara, tetapi saudara soal bagaimana mereka nanti akan menjadi sesuatu pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Yang mereka berkata begini, walaupun jumlah saya sedikit, tapi bersama dengan Tuhan saya bisa. Haleluya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ada seleksi lagi. Disuruhnyalah saudara orang-orang 10.000 tadi saudara untuk minum air. Nah ada yang dengan cara berbeda. Ternyata dua pilihan saudara. Boleh meminum air dengan cara seperti anjing, bukan menjilat gitu ya, tapi diambil saudara begini, kemudian dihirup. Nah ada yang berlutut saudara, seperti gambar itu ya. Berlutut ya, minum langsung daripada air yang ada di entah itu kolam atau apa sungai itu saudara. Nah apa yang terjadi waktu itu saudara? Ternyata Tuhan memilih orang yang menghirup air seperti anjing, yang membawa airnya kemudian menghirup air itu dan meminumnya. Itulah yang dipilih Tuhan. Jumlahnya berapa saudara? Cuman berapa? 300. Saya sangat terkesan saudara dengan film Spartan ya, yang berjudul 300. Ya, ini inspirasinya dari peristiwa Gideon, saudara. Nah, saudara, ternyata dengan 300 orang ini, saudara, Tuhan memakai bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa yang besar pada waktu itu, saudara. Saudara, saya yakin dan percaya saat ini Tuhan akan memakai kita. Amin. Bukan soal jumlah, tapi soal syarat, soal hati. Soal bagaimana nanti saudara pada akhirnya Tuhan akan begini, saudara. Aku akan memakai engkau. Aku akan membuat engkau dahsyat. Aku akan membuat engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Ujungnya apa? Jangan sombong. Haleluya. Jangan lupa Tuhan. Dan 300 ini saudara, Tuhan meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki pilihan. Saya tidak tahu saudara perawakan mereka seperti apa. Mungkin ada yang masih muda, mungkin ada yang sedikit gemuk, mungkin ada yang kurus. Tapi di sana tidak dicatat orang-orang yang perawakannya bagus-bagus, tidak ada loh. Ya, cuman pemilihannya aneh gitu kan. Harusnya kan seleksinya
latihan ketentaraan, latihan memanah, latihan berkuda. Enggak, saudara. Ini ternyata, saudara, orang-orang biasa. Orang-orang yang punya kriterianya Tuhan, bukan kriteria manusia. Saya percaya kalau kita punya kriterianya Tuhan, wow, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan juga mengatakan kepada kita, saudara, bahwa kita ini adalah prajurit-prajurit Tuhan. Amin. Prajurit yang harus memenangi peperangan. Dan saya yakin, saudara, siapapun kita hari ini, besar, kecil, tua, muda, kurus, krempeng atau gemuk, tidak masalah, saudara. Yang jelas begini, engkau adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Coba tunjuk teman sebelahnya, katakan, engkau adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan bagikan bagaimana menjadi prajurit pilihan Tuhan. Kalau saudara lihat di tentara kita ya, itu ada Kopassus, Kopaska, angkatan laut kalau tidak salah, saudara. Nah, saudara, itu semuanya ada prajurit pilihan. Ada prajurit yang biasa, tapi ada prajurit pilihan. Nah, prajurit pilihan ini tentu begini, saudara, punya kriteria yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai prajurit pilihan, prajurit khusus. Ingat, kriteria Tuhan itu bukan seperti kriteria manusia. Sebab yang kita hadapi peperangan saat ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara. Itu yang kita hadapi. Nah, saudara, Tuhan mau kita menjadi prajurit pilihan Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin berkata, masa sih saya prajurit pilihan Tuhan? Orang saya sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Saudara, itu kriteria manusia. Tapi mari kita lihat kriterianya Tuhan. Apa sih yang menjadi kriterianya Tuhan? Yang pertama begini, saudara, memiliki keberanian. Siapapun kita, saudara, harus memiliki keberanian. Saya kutip dalam ayat yang ketiga tadi, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Saudara, pilihan pertama, saudara, seleksi pertama yang dipilih begini, yang berani dulu. Berapa waktu lalu saya pernah katakan bahwa ketika seorang sudah mulai takut dengan apa yang sedang dihadapi, saudara, maka ibaratnya begini, saudara, dia sudah kalah sebelum berperang. Makanya saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, engkau tidak takut menghadapi masalah. Engkau tidak takut menghadapi persoalan. Saudara, mau tidak mau, suka atau tidak suka, engkau pasti hadapi persoalan. Yang jelas begini, ketika Tuhan beserta dengan kita, maka saudara, ada keberanian yang akan menyertai kita, bukan karena kita. Saudara yang kasih Tuhan, ini langkah awal. Coba tanya teman sebelahnya, saudara, apakah kau berani menghadapi ujian dan pencobaan yang ada di depan? Coba tanya. Kalau berani katakan bersama-sama, yes, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin saudara bahwa Tuhan sudah memberikan keberanian kepada kita. Oke, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata berani atau tidak takut itu berarti begini, saudara. Mempunyai hati mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Jadi punya hati yang mantap dan rasa percaya. Makanya iman ini harus dimunculkan terus. Saya yakin saudara, setiap kita hadapi persoalan, mungkin lagi sakit, mungkin lagi hadapi persoalan yang berat. Cuman satu hal yang Tuhan inginkan, berani. Dan saudara punya hati yang mantap dan rasa percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bahwa masa depan kita adalah masa depan yang luar biasa. Dan saya selalu katakan begini saudara, Tuhan masih menyediakan perkara-perkara besar buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada yang mustahil. Ini harus kita dengungkan terus. Muncul dari iman. Iman juga saudara tidak muncul tiba-tiba. Harus baca firman Tuhan. Haleluya. Coba katakan teman sebelahnya, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Haleluya. Saudara, berani karena Tuhan. Saudara lihat gambar itu ya. Di situ ada gambar Daud saudara ya, yang menghadapi Goliat.
Kalau saudara lihat, Daud ini tidak cocok gitu ya, melawan Goliat. Dilihat dengan mata jasmani pasti kalah. Nah, tapi karena Daud punya keberanian dan dia punya rasa percaya bahwa dia bisa mengalahkan, maka apa yang engkau imani itu pasti terjadi. Sebab dia katakan begini saudara, dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-30 saya bacakan, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Wow, saudara yang kasih Tuhan, Daud punya keberanian waktu dia hadapi Goliat. Mungkin mata jasmaninya dia melihat, waduh musuh saya ini besar. Waduh musuh saya ini sulit dikalahkan. Musuh saya ini pasti mengalahkan saya. Tapi Daud dia katakan begini, karena engkau aku berani. Apapun persoalanmu hari ini, katakan bersama dengan Tuhan, karena engkau aku berani. Ayo 2, 3, karena engkau aku berani. Saudara yang kasih Tuhan, kekuatan Daud didapatkan bukan secara tiba-tiba saudara, tetapi karena dia dekat dengan Tuhan. Daud seorang pemazmur yang sangat-sangat dihormati dan disegani saudara. Ya, dia terkenal kalau mau belajar tentang keintiman dengan Tuhan, belajarlah seperti Daud. Di tengah persoalan dia tetap mau intim dengan Tuhan. Ini keistimewaan Daud saudara. Dia sangat tidak mungkin untuk menjadi seorang raja. Tidak ada masuk hitungan. Tapi saudara, karena kedekatannya dengan Tuhan, maka Tuhan mengubah kehidupan Daud dengan luar biasa. Perhatikan baik saudara. Hidupmu akan berubah. Hidupmu akan lebih dahsyat lagi. Hidupmu akan dipakai Tuhan ketika engkau dekat dengan Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Saudara, jangan sepelekan. Saya selalu mau membangun saudara di tempat ini bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan. Dengan apa saudara? Banyak hal. Terutama doa pagi, menara doa, perkumpulan, persekutuan. Itu bukan hal yang biasa-biasa saudara. Itu bukan sesuatu yang saudara anggap, enggak apa-apa, enggak ikut. Tapi orang yang meresponi seperti Daud meresponi kasih Tuhan, itulah yang akan dipakai Tuhan. Amin. Daud saudara dalam hubungan dengan Tuhan, dia tidak mau kompromi dan dia harga mati, pokoknya saya mau dekat dengan Tuhan. Dia tidak mempedulikan saudara tentang apapun yang terjadi. Walaupun saudara masa mudanya dia memang orang yang disepelekan. Orang yang diperlakukan beda oleh orang tuanya. Dia orang yang biasa saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia cuma mau dekat dengan Tuhan. Haleluya. Nada G. Hanya dekat Allahku. Katakan, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Semuanya, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Wow saudara. Saudara Daud mungkin dia katakan, Tuhan walaupun aku tidak melihat masa depanku baik, tapi aku yakin ketika aku dekat dengan Tuhan, Engkau sudah merancangkan hal-hal yang terbaik buatku. Ayo saudara, keberanian akan timbul ketika saudara dekat dengan Tuhan. Hari ini tantangan sedemikian berat. Ujian-ujian juga sedemikian berat. Tapi kita pasti bisa melaluinya. Karena apa? Tuhan memberikan keberanian buat kita. Tidak ada keberanian yang tidak kita dapatkan saudara. Kecuali kita dekat dengan Tuhan. Pastikan hidupmu dekat dengan Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudara ada di tempat ini beribadah. Tanda saudara mau dekat dengan Tuhan. Haleluya. Coba senyum dong sama kanan kirinya. Haleluya. Saudara mau dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Oke, yang kedua saudara saya mau bagikan begini saudara. Memiliki kesetiaan. Saudara di sana disinggung, saya baca dulu ya, dalam ayat yang ke-5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum air. Saudara di sini ada kalimat anjing, ya jangan selalu diartikan bahwa seperti Tuhan Yesus ya menolak seorang wanita, kamu tidak layak memberikan
roti kepada seekor anjing. Tapi wanita itu kan bilang gini, anjing pun makan dari remah-remah tuannya. Saudara, ini adalah gambaran dari sebuah kesetiaan. Anjing, saudara, saya sekarang sering nonton Funny Animals ya, jadi di YouTube ya. Itu anjing tuh luar biasa, saudara. Ya, Pak Daniel Trioga sama C. Shirley punya Mocha ya. Haleluya. Itu anjingnya besar, saudara. Kelihatannya garang, tetapi begitu didekati begitu dekat gitu ya. Begitu ramahnya, saudara. Nah, anjing ini ternyata begini, saudara. Punya sifat yaitu kesetiaan. Kesetiaan yang luar biasa, saudara. Nah, ada sebuah kisah, saudara, di Jepang. Ada seekor anjing ya. Namanya Hachiko. Sebenarnya namanya Hachi. Ditambah ko itu artinya sayang. Jadi artinya sayang anjing atau Hachi yang disayang, ceritanya seperti itu, saudara. Nah, saya ceritakan begini, saudara, saya baca ya. Lahir 10 November 1923. Hachi dipungut oleh keluarga Ueno yang sedang mencari anjing jenis Akita Inu. Wah, ini bahasa Jepang ya. Ia pun dipelihara peneliti pertanian berusia 53 tahun, namanya Profesor Hidesaburo Ueno. Nah, saudara, satu kali, saudara, pada tanggal 21 Maret Mei tahun 1925, profesor ini meninggal dunia sakit jantung, saudara. Jadi selama 2 tahun, saudara, dia pelihara oleh profesor ini. Dan begitu dekat terjalin hubungan mereka. Dan setiap kali profesor ini pergi ke stasiun Shibuya pada waktu itu, saudara, di Jepang. Si Hachiko ini selalu mengantar dan menjemput tuannya ini, yang sudah usia ini. Nah, ketika profesor ini mati, saudara, kebiasaan itu dilakukan oleh Hachiko. Padahal, saudara, bosnya sudah mati. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu meninggal, Hachi terus menunggu majikannya yang tidak kunjung pulang. Dan tidak mau makan selama 3 hari. Karena tadi, saudara, anjing ini punya sifat kesetiaan yang sangat luar biasa. Nah, tanggal selanjutnya, saudara, ini 10 tahun kemudian ya. Tanggal 8 Maret 1935, Hachiko yang saat itu berusia 13 tahun ditemukan tak berdaya atau tak bernyawa di jalan dekat jembatan Inari ya, Sungai Shibuya. Nah, saudara, waktu selama 10 tahun bosnya ini sudah meninggal, dia ingat terus bosnya. Dia datang bolak-balik ke stasiun, tidak mempedulikan, saudara, mau makan apa, pokoknya dia mau bertemu bosnya. Waktu awal-awal, saudara, Hachiko diusir-usir, ceritanya seperti itu, karena seperti anjing liar tanpa tuan. Tapi lama-lama, saudara, orang mulai mengerti, oh ini anjing yang dulu nganter bosnya sering ke stasiun Shibuya. Dan lama-kelamaan, saudara, ada yang memberi makan, ada yang simpati dan seterusnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Sampai akhir hidupnya, dia datang ke stasiun itu, saudara. Ini kan luar biasa ya. Kesetiaan seekor anjing, saudara ya. Kita jangan kalah dengan anjing, saudara. Nah, pada tahun 2009, saudara, Hollywood mengangkat kisah ini menjadi sebuah film yang berjudul Hachiko A Dog Story. Saudara, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Didirikanlah sebuah patung sebelum tahun itu ya. Sebuah patung untuk memperingati kesetiaan seekor anjing dan diberi nama Hachiko, saudara. Wow, saudara yang kasihan Tuhan, dari kisah ini kita melihat, saudara, bahwa sebenarnya Tuhan mau bicara begini, saudara, melalui apa yang dilakukan oleh orang Israel dengan menyinggung kata tadi, saudara, anjing gitu ya, bukan meremehkan, saudara, tapi Tuhan mau kita punya kesetiaan yang luar biasa. Ketika saya membaca ini, saudara, masa manusia kalah dengan anjing? Haleluya. Saya yakin, saudara, Pak Daniel dengan Mocha ya, waktu Pak Daniel pulang dengan C. Shirley dari Surabaya, karena sering bolak-balik Surabaya, pasti sambutannya Mocha itu luar biasa ya. Pasti, saudara. Karena apa, saudara? Oh, KNJ juga punya anjing ya. Yang kemarin saya dengar berita 4 meninggal ya, KNJ ya.
Oh 6 meninggal, waduh tinggal 1 dong, kasihan ya. Nah itulah saudara, jadi mereka setia. Nah Tuhan mau begini saudara, kita juga setia kepada Tuhan sampai mati. Sampai mati, sampai akhir. Saudara, apa yang Alkitab katakan tentang orang-orang yang setia? Fakta tentang kesetiaan menurut Alkitab. Saya bacakan saudara ayat-ayatnya. Bagaimana Alkitab mengatakan tentang kesetiaan. Amsal pasal 10 ayat 22. Saya bacakan. Sifat yang diingini pada seseorang ialah apa? Kesetiaannya. Sebab lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara, sifat yang paling diingini oleh seseorang itu adalah kesetiaan. Itu sudah pasti saudara. Karena apa? Ini adalah sifat yang paling disukai. Berapa banyak saudara punya karyawan, punya orang-orang dekat yang mau setia kepada saudara. Pasti saya yakin saudara, saudara akan salut dan berikan nilai tambah buat orang-orang seperti ini. Karena apa? Memang itu sifat yang diingini. Setia ibadah, amin. Setia doa, setia baca firman Tuhan, setia dalam hal melayani. Banyak orang melayani begini saudara. Kalau keadaan baik-baik saja saya baru melayani. Ya, kalau keadaan saya tidak baik saya tidak mau melayani. Itu berarti begini saudara. Saudara setia dengan syarat. Tapi saya percaya saudara jemaat Tuhan di tempat ini, apapun yang terjadi tetap setia kepada Tuhan. Amin. Dan kalau saudara setia, Tuhan itu disukakan dan disenangkan. Amin. Kalau Tuhan disenangkan saudara, sama seperti Daud. Dia menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberikan bonus. Saya percaya saudara, Daud tidak pernah mimpi untuk dia menjadi raja. Tidak pernah mimpi. Makanya saudara benar kata firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Percayalah saudara. Mungkin saudara katakan nanti masa depanku seperti apa. Cuman saudara setia. Tuhan sediakan bonus. Bonus itu di luar dugaan kita. Dan itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan itu adalah saudara. Tunjuk teman sebelahnya. Itu kamu. Itu kamu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ayo setia apapun yang terjadi saudara. Jangan pikirkan saudara hal-hal yang terlalu muluk-muluk dulu. Lakukan satu hal ini. Setia dulu kepada Tuhan. Entah masa depan saudara, yang jelas Tuhan sudah mengatur yang terbaik, terindah, termanis buat kita. Kemudian Amsal 20 ayat 6 katakan demikian. Banyak orang yang menyebut baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Saya selalu baca ayat ini saudara, selalu mendapatkan kekuatan yang baru saudara. Karena apa saudara? Karena hari-hari ini saudara, banyak orang sudah tidak setia. Pak, dia baik orangnya pak, tapi tidak setia. Dia orangnya rajin menabur tapi tidak setia. Dia orangnya perkataannya penuh dengan hal-hal yang bagus membangun tapi dia tidak setia. Ini pun sia-sia saudara. Karena baik aja tidak cukup. Tuhan mau baik dan setia. Amin. Saya percaya saudara kita semuanya orang-orang setia. Amin. Bukan hanya baik ya. Baik tidak cukup saudara. Setia harus mengikuti kebaikan kita. Jangan sampai wah orang ini baik tapi tidak setia ya gitu ya saudara. Saya percaya saudara Tuhan akan menunjukkan kebaikannya bagi orang-orang yang baik hati dan juga setia. Nah di sini ada juga perkataan yang luar biasa dari Matius pasal yang ke-25 ayat 21 katakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang apa saudara? Yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini berbicara tentang Tuhan yang bepergian kemudian meninggalkan, memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah saudara, apa yang terjadi waktu itu saudara? Ternyata saudara yang mendapatkan 1 talenta ini ya, dia tidak memperlakukan kepercayaan Tuhan itu dengan baik. Dan apa yang terjadi saudara? Tuannya menyebut orang ini seperti ini saudara. Ya kesalahannya ditunjuk saudara.
kamu tidak baik dan tidak setia. Bukan soal jumlah. Saudara, mungkin kau dipercaya hari ini pelayanan yang biasa. Engkau hari ini dipercaya Tuhan mungkin pekerjaan yang mungkin sederhana, tidak spektakuler seperti orang lain. Dipercaya dengan tugas dan tanggung jawab yang biasa. Tuhan mau cuman begini, saudara. Lakukan itu dengan baik dan setialah melakukannya. Kalau seseorang diberikan 1 talenta, bukan berarti itu Tuhan menyepelekan kita. Tidak, tapi dia tahu persis. Tapi bukan berarti orang yang diberi 1 talenta tidak bisa memiliki 10 talenta. Bisa, saudara. Saya yakin kalau seorang memiliki 1 talenta dan dipercaya 1 talenta, dia tekun, saudara. Contohnya seperti saya. Saya ini dulu diberi 1 talenta, saudara. Orang lain sudah luar biasa talentanya. Saya sempat bengong-bengong, saudara. Ini orang ini kok keren-keren, pandai-pandai, luar biasa. Saya ini kok biasa-biasa. Tapi saudara, saya punya satu komitmen bahwa saya harus jalankan ini, saya setia saja. Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Dan orang yang punya 1 talenta pertama dipercaya, bisa jadi begini, punya 10 talenta. Karena yang 1 dilipat kali gandakan jadi 2, 2 dilipat kali gandakan jadi 4, 4 dilipat kali gandakan jadi berapa? 8 dan seterusnya, saudara. Nah, inilah gambaran orang-orang yang setia, yang akan dipercaya begitu banyak talenta. Saya yakin, saudara, mungkin saat ini engkau tidak menuainya, tapi saya yakin juga generasimu juga akan menuainya. Tetap lakukan kesetiaan, jangan pernah berhenti. Pak, saya belum dapatkan apa yang saya cita-citakan hari ini. Percaya, saudara, anak-anak saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tadi Cik Sui bersaksi, saudara, anaknya pandai gitu ya. Kuliah, saudara, di negeri, kerjaannya bagus di Jakarta, saudara. Saya yakin karena kesetiaan. Siapa sih kita, saudara, orang-orang biasa yang dulunya orang-orang yang diremehkan, tidak dipandang. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat dengan cara apapun. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, selanjutnya, saudara, yang ketiga, saya cepat saja ya, yang ketiga. Yang ketiga begini, saudara, memiliki sikap atau karakter yang baik. Nah, seperti tadi, saudara, saya baca dalam ayat yang ke-6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Saudara, dari cara minumnya saja, saudara, ya, kita bisa melihat bahwa mereka punya karakter atau sikap, ya, punya cara hidup yang baik, ya, yang benar-benar, saudara, memiliki sikap yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, kita juga, Tuhan mau begini, saudara. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, Tuhan mengendaki kita bukan hanya menjadi orang yang percaya saja. Sikap dan karakter yang baik ini sangat penting, saudara. Tuhan mau kita bangun ini terus, ya. Menjadi orang-orang yang punya sikap yang baik, cara berbicara yang baik, ya. Saya juga pernah katakan di sini, saudara, bahwa ketika engkau menemukan sampah, ya, di ruangan ini yang harus kita jaga, ini rumah Tuhan, engkau bersikap baik, engkau ambil sampah itu, engkau buang di tong sampah pada tempatnya. Itu sikap, saudara, ya. Itu karakter yang baik, saudara. Karena apa? Karena kita sudah mau Tuhan latih. Saya pernah saksikan juga bagaimana saya ketemu Om Frankie, saudara, Frankie Utana. Waktu dia ada di toilet, saya selalu katakan, saya tidak pernah bosan-bosan saksikan, saudara. Dia mengut tisu di depan saya, saudara. Tisu yang bau, yang kuning, yang saya pikir begini, oh nanti ada pegawai nanti yang bersihkan. Tapi dia enggak, saudara. Dia ingin tunjukkan sikap yang baik. Dia ambil itu dengan tangannya, saudara. Dia buang di tempat sampah. Saya waktu itu sudah merasa begini, wah saya dipakai Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya hal-hal yang kecil seperti itu enggak perlu. Ternyata, saudara, Tuhan mau kita memiliki sikap yang baik. Ya. Sikap yang benar-benar, saudara, orang akan lihat begini, ini orang ini luar biasa loh. Orang ini sudah terkenal, ya. Orang ini sudah dipakai Tuhan, orang ini sudah diangkat tinggi Tuhan, tapi tetap rendah hati. Tetap mau bergaul dengan siapapun, tetap mau pola hidupnya tidak berubah, pola makannya juga tidak berubah. Ini orang yang luar biasa. Saya rindu, saudara, jemaat Tuhan seperti itu di tempat ini. Begitu keluar dari gereja ini, orang melihat, saudara,
saudara sudah mulai berubah hidupnya. Yang dulu saudara keluar tidak pernah pakai helm, saudara, yang selalu melawan arus, sekarang sudah punya sikap yang baik. Amin. Ya, yang mau taat dengan peraturan. Sebab ini penting dan ini merupakan syarat untuk menjadi prajurit khususnya Tuhan. Ya. Ini syarat saudara. Karena apa? Karena ini menyangkut nanti saudara bagaimana saudara akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari kita lihat saudara. Yang Tuhan inginkan seperti apa sih ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, saya bacakan Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, yaitu saudara dan saya, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa saudara? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi serupa dengan gambaran. Untuk melihat sikap dan karakter yang baik. Itu ada di dalam Yesus Kristus. Yesus menjaga saudara hidupnya. Untuk dia bisa melepaskan pengampunan buat orang lain. Dia katakan kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Pak, sakitnya tuh di sini Pak, tidak terbendung Pak. Memang sakit saudara. Tapi saya selalu katakan begini saudara. Ketika engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu rasanya plong kan? Puas saudara, pasti. Tapi akan lebih puas lagi ketika saudara melepaskan pengampunan. Ketika saudara juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab dosa pasti ada konsekuensinya saudara. Ya, jangan sampai begini saudara. Saya selalu katakan bahwa bukan soal benar atau salah, tapi soal respon kita. Jangan sampai kita yang benar berespon yang salah, kita yang benar menjadi salah. Ya, orang mungkin menggosipkan kita. Ini harus dibalas. Secara manusia pasti harus dibalas. Tapi hukumnya Tuhan, menjadi prajurit Tuhan, punya sikap yang baik. Jangan balas. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini saudara? Upah kita besar di sorga. Dan hasilnya apa? Kita akan lebih plong lagi. Amin. Daripada membalas. Haleluya. Ini sikap saudara. Serupa dengan Yesus Kristus. Yesus waktu disiksa, dianiaya. Dia sebenarnya saudara hal-hal gitu kan kecil. Dia tidak usah dia ngomong sama malaikat begini. Dia cukup ngerti malaikat saudara. Oh malaikat saudara kalau udah turun tangan habis orang-orang yang menganiaya Yesus saudara. Dia cukup katakan mungkin ngedipkan mata. Gitu saudara ya. Malaikat pasti bergerak. Enggak saudara. Apa yang Yesus lakukan? Tuhan ampuni mereka. Yesus sakit. Nah sakit saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia ingin nama Tuhan dipermuliakan. Bukan dipermalukan saudara. Sebab ketika Yesus membalas, itu berarti dia sedang melakukan dosa. Dia melakukan dosa pembunuhan terhadap orang lain. Dan itu ada konsekuensinya. Yesus tidak mau terima konsekuensi kejahatan. Tidak mau saudara. Tapi dia mau saudara. Dia menerima upah yang jauh lebih besar daripada upah yang ada di dunia ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Max Lucado katakan begini saudara. Allah mengasihimu apa adanya tetapi ia menolak membiarkan Anda seperti itu. Ia ingin Anda menjadi persis seperti Yesus. Saya banyak menemukan, saya ini termasuk golongan orang bilang Indonesia Timur. Ya, Indonesia Timur ini punya karakter spesial saudara. Daerah Manado, Ambon gitu kan, Makassar, NTT saudara, sampai ke Papua sana. Itu punya temperamen biasanya yang keras saudara. Ya sudah wataknya seperti itu saudara. Termasuk saya. Sangat mungkin untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ini memang karakter. Saya pernah ketemu orang seperti ini saudara. Dan waktu saya ngobrol sama dia, dia bilang gini, saya ini memang sudah begini pak. Saya tidak bisa diubah lagi pak. Loh, saya bilang kamu harus seperti Yesus. Tidak bisa kamu katakan kamu ini aku apa adanya. Tidak saudara. Tuhan tahu Anda seperti itu. Tapi saudara, ia ingin Anda menjadi seperti Yesus. Amin. Dia ingin Anda menjadi seperti Yesus. Dan Tuhan akan giring orang-orang seperti ini untuk seperti Yesus. Haleluya. Oke, selanjutnya. Karakter itu akan menentukan masa depan hidup kita. Saya bacakan ulang. Karakter akan sangat menentukan masa depan kehidupan kita.
Nah, saya bacakan, ini ada quote saudara. Satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama-sama orang-orang berkabung dan menolak untuk dikubur adalah karakter manusia itu saudara. Ketika orang menyebut nama GBI Rock, jemaat GBI Rock Bondowoso. Oh, ini orang luar biasa. Ini orang yang takut akan Tuhan. Ini orang yang berhati lemah lembut, berhati seperti Yesus Kristus. Dan tunjuk teman sebelahnya, itu kamu loh. Haleluya. Tuhan tidak mau kita berdiri dengan konsep kita. Tidak mau saudara. Tapi konsepnya Tuhan. Haleluya. Dan saya yakin saudara, Tuhan mau kita seperti itu. Nah, 2 contoh saya sebut saja. Yusuf ya mengatakan tidak kepada istri Potifar. Ya, kemudian dan masuk ke dalam penjara karena sikap jujur dan bersih. Saudara, ditawarkan, ya ibaratnya ada penawaran, mau selamat atau penjara. Kalau mau selamat, ya karakternya harus melayani istri Potifar. Kalau enggak selamat, masuk penjara loh. Yusuf pilih mana saudara? Masuk penjara. Karena di balik penjara ada kemuliaan Tuhan. Amin. Karena di balik penjara ada promosi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, biasa seorang jagoan itu kalah awal, menang akhir. Haleluya. Saya yakin saudara, mungkin keadaanmu hari ini diremehkan, diejek, diperlakukan tidak adil, disepelekan, sudah dikatakan wah kamu kalah. Tapi orang-orang yang tetap memelihara iman dan karakternya saudara, pada akhirnya dia akan menjadi seorang pemenang. Amin. Selanjutnya Daniel juga saudara. Di sini ada Pak Daniel, 2 Daniel lagi. Oh keren sekali ya. Duo Daniel. Nah, menolak untuk berkompromi meski hanya demi menu makanan. Menolak kompromi saudara. Ini karakter ya. Dan saudara juga lihat Hananya, Misael dan Asaria tidak menyembah dewa Nebukadnezar. Mereka tahu enggak konsekuensi ketika mereka melakukan kebenaran saudara. Tahu. Mereka akan disisihkan, mereka akan dipenjara, mereka akan mati. Tapi mereka memilih mati. Mereka memilih penjara. Karena apa saudara? Itu upah yang jauh lebih besar. Haleluya. Saya berharap saudara, ketika engkau menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan, engkau juga memiliki karakter yang baik. Amin. Ini baru prajurit men, gitu ya saudara. Prajurit memang begini saudara. Perihal kerajaan Allah itu kerajaan yang sungsang, ya. Saya selalu katakan gitu, saudara. Yang selalu terbalik dengan dunia ini. Selalu berbanding terbalik. Kita tidak boleh balas, Pak. Iya, memang benar. Dunia katakan balas-balas, saudara. Dunia katakan benci-benci. Itu yang dunia katakan. Firman Tuhan katakan beda, saudara. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, ayo mulai hari ini, saudara. Katakan, saudara. Ubah hatiku seperti hatimu. Amin. Kudus berkenan bagimu. Amin. Bagaikan emas yang murni. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu. Sucikanku. Kuduskan hati. Saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi ke slide untuk menjadi prajurit Tuhan. Kriteria Tuhan memang kriteria yang tidak masuk di logika kita, saudara. Prajurit khusus 300 orang bisa mengalahkan 35.000 orang, 135.000 orang. Orang-orang ini mungkin sederhana, tapi punya kriteria Tuhan. Orang-orang ini mungkin berperawakan tidak segagah-gagah orang-orang lain, saudara. Tapi punya kriteria Tuhan.
Yaitu apa saudara? Memiliki keberanian. Bukan otot yang membuat orang berani saudara, tapi hati membuat orang berani. Iman membuat orang berani. Memiliki kesetiaan saudara. Kesetiaan saudara akan ditunjukkan ketika dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan. Orang saudara dalam keadaan diberkati, setia itu biasa saudara. Tapi bagaimana dia dalam keadaan kesulitan dia setia, maka terbuktilah kesetiaannya. Dan yang ketiga adalah memiliki sikap karakter yang baik. Mari saudara, biar orang melihat kita saudara, bukan karena saudara datang di tempat ini pakai baju yang bagus sehingga saudara dipandang sebagai orang Kristen. Datang setiap hari Minggu ke gereja, oh ini orang Kristen. Tidak saudara, tapi orang melihat engkau pengikut Kristus karena apa? Karaktermu, bukan hal yang lain. Amin. Haleluya, haleluya. Mari pujikan pujian ini. Haleluya. Pulihkan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, oh, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, oh, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rindu, oh, ubah hatiku seperti hati-Mu. Haleluya. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Haleluya. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, bentuk kami menjadi prajurit-prajurit khusus-Mu Tuhan. Dari sekian banyak orang, 32.000, Engkau memakai hanya 300 untuk mengalahkan 135 musuh, yaitu orang-orang Midian. Kami mau menjadi bagian daripada 300 itu Tuhan, di mana Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu yang besar itu dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah merasa rugi, bahkan kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan ketika kami melakukan hal ini. Bapa, aku berdoa untuk seluruh jemaat, jamah Tuhan, biar kami memiliki pengertian yang baru, dimensi yang baru, paradigma yang baru, untuk kami menjadi pengikut-pengikut Kristus, anak-anak-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan berjalan di depanmu sebagai penerobos, dan ada kemuliaan menyertai di barisan belakangmu. Tuhan akan memberkati pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikanmu, keluargamu, dibuat Tuhan berhasil. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.